Welcome. Waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, in His name, thy face, in His name, in His name, in His name, joy I seek. Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Zoom Sema Adonai pada hari ini, hari Sabtu 27 Juli 2024. Seperti biasa kita akan belajar bersama dengan Bapak Evangelis Erikson Ritonga, belajar tentang alfabet Ibrani, terkhusus belajar tentang Dages. Nah, sebelum kita memasuki acara kita pada malam hari ini, kita juga tidak lupa menyapa teman-teman kita yang hadir, baik itu dari benua Eropa, Jerman, selamat sore dan selamat pagi pada teman-teman kita yang ada di Amerika. Selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita memasuki acara kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa atas semua kasih, anugerah, berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat sama-sama belajar Tuhan, memahami bahasa Ibrani, terkhusus belajar dari Tuhan. Kau urapi dosen kami Bapak Erikson, kiranya Engkau pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam setiap kehidupannya, terutama dalam pengajaran firman-Mu. Bapak, terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk anugerah-Mu dalam pekerjaan dan juga keluarga Bapak Erikson. Engkau selalu mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang mendengarkan pada malam hari ini, baik teman-teman yang ada di live Zoom Sema Adonai ataupun live streaming YouTube yang disiarkan di berbagai platform. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau urapi kami, bagaimana kami bisa memahami dan mengerti belajar tentang bahasa Ibrani, terutama Dages pada malam hari ini. Kau juga memberkati kami Tuhan, setiap perangkat yang kami gunakan, apapun itu Tuhan Yesus, Kau berkati wifi dan juga kuota kami, agar pelajaran pada malam hari ini dapat kami terima dengan baik. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin memulai pengajaran firman-Mu pada malam hari ini, hanya di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki pengajaran, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan Bapak Erikson, demikian profilnya. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class, Jakarta, Indonesia.
Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar Teologia Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita. Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Shalom, Pak Erikson. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Kami serahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bu Christine. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Kita bersyukur malam ini, pagi ini, sore ini, kita ada sebagaimana ada semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kita. Dan rencananya itu terus dikerjakannya sampai sekarang, bahkan hingga kekekalan. Kita bersyukur atas itu dan kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, satu hal yang kita pastikan, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Karena apapun masalah yang kita hadapi itu pasti kita hadapi. Yang penting kita tetap bersama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya berterima kasih buat Bapak Ibu semua yang tetap setia dalam belajar ya Bapak Ibu. Memang saya sangat mengerti kalau ketika kita belajar bahasa ini yang asing bagi kita begitu ya, itu perlu banyak mendengar dan mengulang. Itu saja Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan menargetkan saya harus bisa sekian bulan tidak. Karena ini perlu take time, waktu yang perlu kita kita investasikan gitu ya. Seperti pisau itu perlu diasah supaya tajam. Dalam hal mengasah itu perlu ulang-ulang dan ulang-ulang. Tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali asah. Tapi dia berulang-ulang, bahkan harus ribuan gesek atau puluh ribuan gesek baru dia bisa tajam ya. Jadi sama halnya dengan dalam belajar ini, kita perlu berulang-ulang. Dan itu memang satu hal yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel ketika Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Musa ya. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Musa supaya mengajarkannya berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang gitu. Jadi itu kalau di biniannya itu dia aktif participle gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diulang dan diulang ya. Baik kita waktu makan, waktu kita bepergian, kita akan mengajarkannya berulang-ulang. Jadi demikianlah kita cara belajar. Dan itulah satu tradisi pembelajaran yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel melalui Musa sejak abad ke-15 sebelum Masehi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak heran orang-orang Israel itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, karena abad ke-15 sebelum Masehi mereka sudah mengenal sekolah gitu ya, mengenal sekolah, askala namanya zaman itu ya, askala. Jadi pembelajaran itu abad ke-15 sudah mereka kenal ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita kalau kita lihat itu zaman Gideon memanggil satu anak yang random gitu ya, siapa saja, ketika dia menyuruh menulis mereka sudah tahu. Jadi artinya dalam bangsa Israel itu sejak dini mereka sudah belajar dan mereka tidak akan pernah buta huruf gitu ya.
Kalau kita bangsa Indonesia ini kita masih belum apa ya, belum selesai dalam pemberantasan buta huruf. Tapi bangsa Israel itu abad ke-15 mereka sudah tidak buta huruf begitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah sistem yang Tuhan terapkan bagi bangsa itu dan itulah yang harus kita pelajarin dan itu kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita, pola-pola yang ada di dalam Alkitab kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Dan saya percaya Bapak Ibu dalam terus yang mengikuti tidak asing lagi dalam pembelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kaget lagi, jadi sudah mengerti, sudah paham ya. Lihat ini sudah familiar ya, sudah familiar, sudah kenal. Jadi nggak terlalu aku lagi begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan nanti belajar mengenai dages ya Bapak Ibu ya. Dages itu apa ya? Tapi sebelumnya kita juga akan mengulang sebentar pembelajaran kita beberapa minggu yang lalu ya mengenai alfabet ya. Karena alfabet ini adalah dasarnya bagi kita dalam pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga sekalipun di unmute, Bapak Ibu juga membiasakan memperkatakannya gitu ya. Nanti ketika nanti dalam membaca itu nanti secara otomatis nanti akan keluar seperti itu ya. Apalagi nanti kalau kita nanti membaca dalam satu kalimat begitu ya. Nah, jadi untuk membiasakan itu kita mulai dari pembacaan aksara demi aksara begitu ya. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu, kita mengulangi lagi ya karena ini perlu diulang-ulang ya. Ini ada alef ya, bet, gimel, dalet, ke, pap, ya, jain, het, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, sade, kop, res, sin, tap ya. Jadi Bapak Ibu juga saya percaya sudah mulai hafal dan kita sudah mempraktikkannya beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sekedar mengingat saja dan kita sudah belajar mengenai nikut ya Bapak Ibu ya. Nikut, apa itu nikut? Itu vokalisasi dalam aksara Ibrani. Dan nikut itu bukan sekedar vokalisasi saja, tapi nikut itu adalah penanda grammar atau instruksi pembacaan ya. Ingat ya Bapak Ibu, kita mengenai yod ke pape yang minggu yang lalu, kenapa orang Israel tidak bisa membacanya dengan mengucapkannya secara literal? Karena ada namanya ketip kere. Ketip itu dari kata katap, yang itu artinya menulis. Kere itu dari kata kal, itu memanggil gitu ya. Sehingga ketip ditulis ini, dipanggil ini gitu ya. Penulisannya ini tapi pembacanya ini, itu namanya ketip kere. Jadi itu digunakan ikut, itu namanya instruksi pembacaan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita ingat kembali ya. Ada nikut ya, ada kamats, ada patah, ada segol, ada sere, ada spa, ada hirik, yot, kolam, kolam pap, kubut, sama syuruk ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu matres leksionis ya. Apa itu matres leksionis? Itu vokalisasi penambahan vokal pada zaman Esra setelah pembuangan dari Babel ya begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa ditambah? Karena zaman itu belum ada vokal karena semuanya konsonan. Jadi orang Israel karena zaman itu di Babel selama 70 tahun, mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani lagi. Ya. Mereka menggunakan bahasa sehari-hari itu bahasa Aram. Bahkan itu mereka gunakan sampai zaman Tuhan Yesus. Bahkan digunakan sampai tahun 1948 ya. Dan ketika mereka merdeka, baru disahkanlah bahwa bahasa Ibrani digunakan sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan sebagai bahasa percakapan begitu ya. Jadi Bapak Ibu, bahasa Ibrani itu sempat mati ribuan tahun gitu ya, sampai 2000 tahun mati gitu ya.
tapi dihidupkan kembali setelah orang Israel atau bangsa Israel memproklamirkan kemerdekaannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai Nikot ya, dan kita sudah belajar makres leksionis, dan kita juga sudah belajar ini ya, kosakata, ada beberapa kosakata yang perlu kita ingat, pelan-pelan kita hafal supaya jangan terlalu nanti kita bingung. Jadi kita hafal satu persatu ya. Memang kita tidak terlalu bisa hafal masing-masing, tapi ketika kita mengulang-ulang nanti dalam satu kalimat, satu kata itu akan membantu kita ingat gitu ya. Ada ak ya, itu abang atau kakak ya. Ada m dari kata iman, nanti dia jadi ibu ya. Ada har itu gunung, ada lechem itu makanan ya, roti. Nahar itu sungai. Kalau naar dia laki-laki ya, laki-laki muda. Ada ner itu lampu, ada itu people ya. Maaf, interupsi Pak Erikson. Ya. Layarnya bisa dibesarin nggak Pak? Baik. Iya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, sama Bu. Baik, ada Aram ya, itu Syria. Bahasa inilah yang orang Israel gunakan pasca pembuangan ke Babel ya Bapak Ibu, sampai tahun 1948, abad ke-5 atau abad ke-6 sebelum Masehi, sampai tahun 1948 mereka menggunakan bahasa Syria ya. Terus ada L itu kepada ya, ada min dari, ada al, ada lo tidak ya, amar dan ra itu melihat ya Bapak Ibu ya. Ini mengingatkan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita ya mengenai dages ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu kita juga sudah belajar ini ya Bapak Ibu ya minggu yang lalu ya mengenai yod ke pape ya. Dan ini nanti kita dalami ketika kita nanti masuk dalam belajar sores ya. Word structure gitu ya, itu udah kita jadwalkan, nanti kita memahami sores akar kata ya. Jadi ketika kita akan belajar bahasa Ibrani ini, kita tidak akan terlepas dari akar kata, karena semuanya bermula dari akar kata begitu ya. Ini kita sudah membaca, ini bacanya Adonai ya Bapak Ibu ya. Memang secara bisa dibaca, tapi tidak bisa diperkatakan seperti itu. Ini Adonai ya. Adonai itu dari Haya, Hope, dan Yihye ya. Haya itu dulu ada, Hope sekarang ada, terus Yihye itu yang akan datang ada ya. Dulu, sekarang, dan akan datang seperti itu ya. Jadi itu artinya yod tetap itu. Jadi Allah itu ada, atau Tuhan itu, atau Kyrios itu ada dulu, sekarang, dan yang akan datang gitu ya. Ya, sehingga orang Israel memuji Tuhan itu menggunakan perkataan ini ya. Pehu haya, pehu hope, pehu yihye, bitip arah ya. Dia yang telah ada, yang ada sekarang, dan yang akan datang kemuliaan bagi dia gitu ya. Jadi Tuhan itu dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang juga ada. Artinya kekal, tidak ada bermula gitu ya, tidak ada permulaan. Karena Allah itu di luar waktu gitu ya. Sehingga bangsa Israel itu atau kita mempermuliakan dengan pujian ya, dengan pengagungan pehu haya, pehu hope, pehu yihye, bitik arah ya. Yihye, ini kan bisa dibaca ini ya, yihye ya, dari kata ini kita nanti belajar ya ini. Dari kata yihye inilah, nah itu Adonai ya. Seharusnya bacanya yihye, bukan Yahweh atau Jehovah gitu ya. Seharusnya bacanya yihye gitu ya, secara struktur atau grammarnya. Oke. Ini ada Maget David ya. Maget David itu juga itu terdiri dari 3 ya. Haya, Hope, Adonai, Yihye gitu ya. David, Melek, Ye, Israel ya.
David Melek Yisrael ya. Jadi itu Daud Raja Israel ya. Dari ini ya Bapak Ibu, ini namanya Maget David atau Bintang David atau lebih tepatnya perisai gitu ya, perisai Daud ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ya instruksi pembacaan. Minggu lalu kita belajar ya. Nah, kita langsung membaca dari sumber primernya gitu ya. Jadi dalam tulisan-tulisan kuno Yahudi, ketika menemukan ini, Adonai ini mereka tulis seperti ini. Adonai. Jadi bacanya ini Adonai gitu ya. Bukan Yehye gitu atau Yahweh atau Yehova, tapi yang benar Adonai gitu. Artinya Tuhanku, Tuanku atau Tuhanku gitu ya. Oke, sekarang kita belajar dages ya. Dages ya. Dages itu apa ya? Kalau secara harfiahnya arti kata dages itu adalah tusuk gitu ya, tusuk ya. Artinya tusuk di tengah ya. Jadi dia nanti digunakan dalam untuk aksentuasi ya, penekanan dan pendabelan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ya. Dages ya, dages seperti ini ya. Dages. Kalau dages itu ya, ini biasa ya Bapak Ibu ya. Mem ya, ini mem ya. Mem. Tapi kalau ada dikasih dages, ini dages, dia jadi mm, jadi double gitu ya. Misalnya itu mem itu dikasih dages double dia. Jadi penyebutannya, pembacaannya ketika ada dages itu nanti dia jadi di double itu ya. Dan nanti kita akan belajar ada dua dages ya, ada strong dages, ada light dages ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, aksara gacrol ya. Aksara gacrol ini aksara hampir tidak pernah menggunakan dages ya. Tak hampir tidak pernah, tapi pernah, tapi hampir tidak pernah. Jadi gacrol itu artinya ya, itu aksara yang diucapkan di tenggorokan ya. Ini ada alef ya, ada he, ada het, ain, dan res. Jadi pengucapannya dia ada di tenggorokan seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya gacrol ya Bapak Ibu Saudaraku. Alef, he, het, ain, res ya. Jadi pengucapannya dia itu di tenggorokan. Jadi ini aksara gacrol ini jarang sekali digunakan dages. Memang nanti ada kita menemukannya ada di sini dages gitu ya, ada dagesnya di sini, ada di sini, bahkan ada di sini. Tapi itu jarang sekali. Nanti itu ada fungsinya nanti tersendiri dan ada maksudnya itu nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sampai ke sana ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Dages menimbulkan beda bunyi ya. Dages menimbulkan beda bunyi dan kita sudah singgung di awal ya ini. Kalau bet ya ini bet tanpa dages dia jadi bacanya pet atau transliterasinya p ya. Sedangkan ada dagesnya ini dia jadi bet, transliterasinya jadi b ya. Untuk kata bapak gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sedangkan kop ya, kop tanpa dages dia jadinya kaf atau kh ya, kh ini ya, kh. Tapi kalau ada dages dia kaf yang transliterasinya k. Gitu ya. Jadi ini fungsi dages salah satunya ya. Terus ada v, v tanpa dages dia transliterasinya f ya. Nah, tapi kalau dia ada dagesnya dia jadi p ya atau papa, kata papa ya. Dan perhatikan ya Bapak Ibu Saudaraku, ada kop sopit ya. Ada p, ini p sopit ya Bapak Ibu ya, perhatiin ya. Kita sudah belajar sopit di akhir kata ya. Jadi dages itu ketika ada di bet dia akan berubah ya jadi p dan di kop ada dages jadi k ya. Sedangkan di p ada dagesnya jadi p ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut.
aksara dengan kemiripan bunyi ya. Nah, bed tanpa dages dia sama dengan P ya. Bed tanpa dages dia sama dengan P dalam pembunyian atau dalam pronouncingnya ya. Dan kaf tanpa dages tadi dia jadi KH ya, sama dengan head. Head ini juga KH ya Bapak Ibu ya. Sedangkan he ya, kalau he dia K untuk kata hotel misalnya ya. Tapi head dia KH. Terus ada ted ya. Ted ada dages sama dengan ted ini, tap dengan dages ini ya. Jadi dua pembunyian sama ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ada kok yang ada dagesnya sama dengan kok. Jadi kalau ini biasanya Q ya, tapi K juga bisa ya. Ini juga K ya. Oke, ya bisa dipahami ya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mendalami lagi mengenai dages ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ada dua dages ya. Yang pertama itu light dages atau weak dages ya, atau dinamakan juga istilahnya itu dages lene ya. Terus ada strong dages atau dages forte ya. Jadi ini ada dua dages ya, ada dages kal atau dages light dages, ada dages hard sharp itu strong dages ya Bapak Ibu ya. Oke. Strong dages atau weak dages itu biasa digunakan dalam aksara beget kepet ya. Apa itu beget kepet? Beget kepet ini bet ya, ini ada beget kepet ya. Ini singkatan dari bet ya, gimel ya, terus dalet ya, kof ya, ada ve ya Bapak Ibu ya, sama ta. Begat kepet ya. Begat kepet itu artinya itu bet, gimel, dalet, kap, pe, tap ya. Yang ini ya Bapak Ibu ya, bet, gimel, dalet, kap, pe, dan tap ya Bapak Ibu ya. Jadi begat kepet ini dia bisa jadi weak dages dan bisa jadi strong dages ya. Jadi kalau dia strong dages dia pembacaannya double seperti ini nanti. Bet, bet gitu ya. Tapi kalau dia bisa di weak dages, dan weak dages ini biasanya dia di awal kata ya. Misalnya kata beresit gitu ya, ada di sini tulisannya gini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ada beresit gitu ya. Ini namanya light dages ya atau weak dages ya. Oke, kita lanjutkan ya ke contohnya. Nah, ini ya contohnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada bet, ini begat kepet ya. Ini tadi begat kepet ya. Begat kepet itu ada bet, gimel, dalet, kof, pe, dan tap ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi begat kepet ini dia kalau ada dages dia bisa digunakan weak dages dengan strong dages ya. Penggunaannya seperti ini. Ini ya Bapak Ibu perhatiin ya. Kalau bet ya di kata pertama atau silabels atau suku pertama dia kalau ada dia ini dia weak dages ya, weak dages. Dan biasanya di awal kata yang ada begat kepet ini dia selalu menggunakan dages ya. Nanti kalau gimel juga atau dalet atau kop dia di depan kata dia biasanya selalu menggunakan dages. Itu namanya weak dages ya. Terus ketika dia masuk di suku kata kedua atau silabels kedua, dia akan menjadi strong dages seperti ini, strong dages ya. Jadi kalau dia strong dages ya, dia di double bacanya ya. Namanya strong dages. Jadi kalau bacanya tadi bet dikasih dages,
dikasih patah, bet dikasih dages, dikasih patah, ada yod dikasih hirik sama tap. Jadi bacanya bab bayit ya. Jadi bacanya ini bab bayit gitu ya. Ini double B-nya nih. Jadi kalau secara silabus dia jadi bacanya gini ya. Bab bayit bayit ya. Jadi kalau untuk silabusnya seperti ini bacanya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk begat kepet ya bet, gimel, dalet, kape dan tap ini dia memiliki strong dages dan weak dages. Dan weak dages dia selalu di awal kata. Dan di kata kedua atau silabus kedua dia akan menjadi strong dages. Ya Bapak Ibu ya, saudaraku ya. Jadi itu bedanya. Sedangkan nanti yang aksara gacrol itu tidak menggunakan dages. Jarang penggunaannya. Tapi tetap ada, nanti kita lihat. Tapi dia jarang sekali ya. Tapi kalau ketika Bapak Ibu menemukan begat ketet ini, bet, gimel, dalet, tap, p, dan tet ini, ketika dia di awal kata, dia akan selalu menggunakan dages ini. Ya, itu namanya weak dages. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal kata itu, di awal silabus satu kata, dia namanya jadi weak dages. Silabus kedua atau suku kata kedua, dia akan menjadi strong dages. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi strong dages, bab bayit ya, weak dages. Oke, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Kita baca contoh-contohnya. Haya ya. Nah, ini perhatiin Bapak Ibu ya. Ini kan bukan begat kepet yot ini ya. Ya. Tapi ketika dia dikasih dages, dia jadi double ya. Jadi ini bacanya jadi ya gitu ya. Yotnya ini jadi di double kenapa? Karena ada dages ini. Ini dagesnya. Yot juga memiliki dages ya. Namanya ini strong dages. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Strong dages. Dia bukan begat kepet dan bukan gacrol. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah ini kop juga ya. Kop. Perhatiin ya. Luka. Ya, jadi bacanya luka. Kenapa? Karena ini ada dages. Ini namanya strong dages ya Bapak Ibu Saudaraku, strong ya. Strong dages ya. Terus kemudian mem. Mem ya. Ini bacanya amut ya. Amut ya. Amut. Jadi kalau untuk dipisah secara silabel dia jadi ini ya Bapak Saudaraku ya. Amut gitu ya. Bukan amut, bukan gini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, tapi amut gitu ya. Kenapa? Karena ada dages ya. Ini suruk ya. Ini suruk ya Bapak Ibu. Ada ini perhatiin ini apa namanya reseleksionis ya Bapak Ibu Saudaraku untuk U ya. Oke ya. Begat kepet ya. Tapi kalau di begat kepet dia menjadi strong dages dan weak dages gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Ini yod dikasih dages dia jadi bacanya jadi double yod. Ya ya. Haya. Jadi kalau secara silabus nanti seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Haya gitu ya. Terus untuk lukat ya. Lukat ya. Ini dages. Nah, seperti ini ya. Jadi Q-nya itu jadi double begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itulah namanya strong dages. Itulah namanya dages ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, ini ya. Aya lukot ya. Oke, kita masuk ke kata berikutnya ya. Ini ya. Berarti ini nih ada shin ya. Ada shin dia pakai dages. Ini ada shin. Nah, ini ada dages. Jadi bacanya dia isa. Isa ya. Jadi gini ya. Isa. Nah, gitu ya. Ada dages. Ini namanya strong dages. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, terus kalau ini gimana bacanya? Ini gimana jadi bacanya? Ada mem, ada Mile. Mile. mil, L-nya dua, Pak. Mile. Iya. iya, mili ya. Mantap ya. Ada dagesnya ya. Terus ini gimana bacanya jadinya? Hayim. Haye. Haye-nya dua, Pak. Yot. Hayim. Hay. Hayim. Gitu ya. Hmm. Ya, kenapa ini ada dages ya. Jadi nanti Iya. Bapak Ibu nanti di dalam ayat Alkitab bahasa Ibrani nanti banyak seperti ini ya. Jadi itu namanya pembacaannya ya. Jadi dages itu juga salah satu instruksi pembacaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini untuk kata-katanya Isa itu perempuan ya atau bisa istri ya. Terus ada Aya itu binatang ya. Ada Hayim itu hidup ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi gampang ya untuk dages ya. Kalau untuk dages mah cepat ini ya. Tinggal kita nanti latihan baca. Oke. Nah, jadi ini tadi ya Bapak Ibu Saudaraku jawabannya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke silabus ya, memang diapakan minggu depan kita ini silabus. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau kita lanjut ya? Sepertinya dilanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk silabus ya. Silabus itu Bapak Ibu Saudaraku, silabus satu suku kata itu terdiri dari konsonan sama apa namanya? Vowel ya, ada vokal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seperti ini ya. Kalau ini sudah satu silabus ya. Mi ya, mi ini satu suku kata. Ma satu suku kata ya. Kalau dia nanti juga ada misalnya ba ya, itu juga satu suku kata misalnya gitu ya. Terus ada misalnya kita buat misalnya Gmail, kita kasih juga gini nanti ya. Gu, ini juga satu suku kata atau satu silabus ya. Atau juga satu suku kata itu konsonan tambah vokal tambah konsonan. Seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku, ini min ya. Min ini juga satu suku kata ya. Mar, mar juga ini satu suku kata ya. Oke, jadi kalau silabus itu dia terdiri dari konsonan dan vokal tambah vokal atau konsonan tambah vokal tambah konsonan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita hapus. Kita lanjut ya. Nah, contoh-contoh silabus. Ya. Ini jadi bacanya dia herep ya. Herep.
Rep itu pedang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini. Jadi silabelsnya di mana? Ini ya. 1, 2. Berarti ini konsonan dengan vokal ya. Sedangkan ini konsonan tambah vokal tambah konsonan. Begitu ya. Nah, ini gibor. Kenapa jadi gibor? Perhatiin ini, karena dia ada dages di sini, ada strong dages. Perhatiin ini strong dages ya. Sedangkan ini adalah weak dages ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi bacanya gibor. Kenapa ada dagesnya ini? Karena ini masuk aksara bega tepet tadi ya. Setiap bega tepet itu di awal kata dia menggunakan dages ya. Dan ketika dia di suku kata kedua, dia menjadi strong dages ya. Di awal dia weak dages, di tengah atau di kata kedua, di silabels kedua dia jadi strong dages ya. Ini juga bacanya jadi gimana ini ya? Eres. Jadi pembagiannya ini 1, ini 1 ya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, ini ada beberapa kata-kata yang perlu kita pelajari ya, kita ingat-ingat. Ini aye ya, itu artinya di kemana? Akal, dia makan ya. Isya, perempuan atau bisa juga istri ya. Ada bait ya, rumah. Ada higit, dia telah berkata ya, laki-laki orang ketiga tunggal, past tense ya. Haya, animals. Hayim, hidup. Ada herep ya, pedang. Ada nahash, snake ya, atau ular ya. Ada pen, les. Ada sade ya, lapangan atau sawah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kata berikutnya. Ini nahas. Nahas ya. Nahas. Jadi dia dua suku kata ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia ada dua suku kata. Ini na dan has gitu ya. Nahas. Artinya ular ya. Ada kesep. Ini juga dua suku kata ya. Artinya uang ya atau silver. Terus ada ai. Ini jadi double ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi penulisannya gimana nih? Bacanya jadi a. Ai. Ini double ya. Ai. A. Ih. E. Sere. Ya. Aye. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, ini ada strong dages or weak dages. Oke, ini di apa ya? Di nanti Bapak Ibu open mute ya. Kalau ini apa ini? Strong dages atau weak dages? Strong dages. Ini Strong. strong dages atau weak dages? Weak, Pak. Ini ya. Perhatiin ya. Kenapa? Hmm. Karena di Depan. awal. Kalau ini? Itu strong. Strong dages. Oh maaf, ini bukan strong dages ya. Weak dages. Kenapa weak dages? Karena dia, ini belum ya. Oke, ini. Kalau ini akan jadi weak dages kalau dia ditemukan ininya dia silabels tertutup ya. Ada silabels terbuka ya.
Kalau silabus tertutup atau suku kata tertutup, dia nanti yang mengikuti di sininya dia jadi weak dages. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Tapi kalau dia kata terbuka atau suku kata terbuka, di mana suku kata terbuka itu adalah diakhiri dengan vokal, dia akan menjadi strong dages. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oh, ini agak bingung ya. Tapi nanti bisa kita pahami ya. Jadi kalau dia diikuti dengan suku kata tertutup, dia akan menjadi weak dages yang begat kepet tadi. Tapi kalau dia diikuti dengan kata terbuka, ya, suku kata terbuka atau akhiran vokal, dia akan menjadi strong dages, ya. Oke, kita lanjut. Elep, ya. Elep. Ada alpi, ya. Perhatiin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada dagesnya ya. Kenapa dia jadi weak dages? Karena ini suku kata tertutup. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, terus ini kenapa jadi dia strong? Karena dia diikuti dengan suku kata terbuka. Ya. Ini suku kata terbuka. Ya, si, ya. Si itu kan apa? Vokal ya. Jadi kalau dia diikuti dengan suku kata terbuka, dia menjadi strong dages, ya. Tapi kalau dia diikuti dengan kata tertutup, dia menjadi weak dages. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, saya ulang ya. Kalau dia suku kata tertutup, maka dia akan menjadi weak dages. Tapi kalau dia diikuti dengan suku kata terbuka, dia akan menjadi strong dages. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut yang ini. Strong dages or weak dages. Oke. Oke, yang ini Bapak Ibu ya. Ini strong dages apa weak dages? Weak. Weak dages karena dia di awal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau ini Strong. Strong itu Pak ya. ini jadi strong. Kenapa? Iya. Karena diikuti suku kata terbuka ya. Jadi dia nulisnya jadi Higi. Iya, higi. ya. Kalau ini jadi bacanya apor ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau diikuti dengan suku kata terbuka dia jadi strong. Kalau dia diikuti dengan suku kata tertutup ya, dia jadi weak dages. Gampang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ulang kata-kata yang ini ya, kosakata ya. Ini aye itu di mana, isya itu anak perempuan atau wanita atau istri bisa ya Bapak Ibu ya. Bayit itu rumah, higi dia telah berkata ya, kata kerja ya. Ini ada haya itu binatang ya. Ada hayim ada hidup ya.
Perhatiin ini ada apa ya? Ini kenapa ini? Karena diikuti suku kata terbuka. Ini juga suku kata terbuka gitu ya. Ada nahas ya, nahas itu ular ya. Sade kebun atau lapangan gitu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut, saya hapus. Oke. Ini ada bacaan ya. Perhatiin Bapak Ibu ya. Umipri H Asher Betoh Hayan Amar Elohim Lo Lo Tiklu Mim Menu Pelo Tikgeu Ben P Temutun ya, temutun ya. Oke, di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu siapa ya? Supaya kita latihan. Sebentar. Oke, ini. Ini ada dages ya. Ini apa ini jadinya? Strong atau weak? Betok. Ini strong apa weak? Weak. Weak. Oke. Ini strong apa weak? Strong ya, Pak? Weak. Weak, Pak. Strong Ya, itu ya, Pak? ini strong ya. Kenapa? Strong. Suku kata Ada suku kata terbuka. Ya, suku kata terbuka. Berarti bacanya jadi hak H gan. Ya, G-nya 2. Hak gan ya. Ini apa nih? Nun sopit ya. Ingat ya, nun sopit ya. Iya, kakinya panjang ya. Iya, nun sopit ya. Oke. Terus ini strong apa weak? Weak itu ya, Pak? Weak ya, karena dia di depan, di awal ya. Kalau ini itu weak juga ya, Pak? weak ya, karena di awal Depan. ya. Tapi biasanya kalau ada ini mapik kayak gini Bu, dia jadi satu kata ini ya. Jadi kalau dia satu suku kata, dia jadi apa nih? Apa namanya? Jadi strong. Kenapa? Karena diikuti dengan suku kata tertutup. Ya, karena ini kalau ada ini mapik seperti ini dia menunjukkan bahwa ini satu kata. Gitu ya. Oh, begitu, Pak. Iya, tapi dalam pembacaan memang gitu Berarti ya, dia tapi strong bisa dong, Pak? iya jadi strong Bisa gitu. karena diikuti dengan suku kata tertutup. Gitu ya. Oke. Siapa yang mau praktis reading? Bepa Kasalikro, silakan baca. Mip. Oh, langsung U ya. Umi. Umiperi. Umiperi. Oh ya, Umiperi H. Terus ini Asher. Oh ya, Asher. Betok. Betok.
Hagan. Akan. Oh. Amar. Amar. Elohim. Elohim. Lo. Ya, lo. Lo. Tiklu. Tiklu. Iya, tiklu. Mimenu. Lo. Oh, yo teklo. Elo. Tok. Tik. Oh. Tik-u. Maaf, tik-u. Terus ini. Teko. Itu bi ya, Pak. Bu. Bin. Bu. Bin. Bo. Bo. Bo Oh, ya. ya, bo, ya. Kalau bo. titik di atas. Oh, Terus di ini. atas. Oh. Itu pe. Pi. Pen. Pen, ya, pen. Pen. Po. Wen temu. Tun. Temu tun. Ini u. Iya, temu. Tun. Ya. Oke ya. Tapi tentang pokok buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Begitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Jadi kita praktis reading dalam satu ayat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ada Oke, sebentar ya, agak lambat ini. Ini strong apa weak? Itu strong, Pak. Strong ya. Strong. Kalau ini? Weak itu, Pak. Weak dan. Yes ya. Kalau ini? Itu weak dages. Weak ya. Kalau ini? Itu sebenarnya weak juga ya, Pak. Cuma weak ya, tapi ya, kalau dari dalam satu kata dia jadi strong. Karena diikuti silabel tertutup ya. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Bisa membedakan ya weak dengan strong ya. Jadi Bapak Ibu nanti ingat saja nanti mengenai gacrol sama begat kepet ya. Kalau Pak, maaf Pak. Kalau gacrol itu suku kata terbuka ya Pak? Kalau gacrol itu tetap tertutup ya Bu ya. Oh. Tapi memang dia lemah gitu ya. Jadi karena dia lemah, dia sehingga dia jadi terbuka gitu ya. Kayak gitu ya. Itu kan lemah dia gitu ya. Jadi nanti ada perubahan-perubahan itu nanti memang agak masih jauh di pertemuan apa. Kok bisa ada nanti apa namanya tereliminasi kayak macam gitu ya. Nanti ketiga digabung ya. Oke Pak, ya makasih. Oke ya. Nah, ini jadi weak sama strong ya. Oke. Jadi ini tadi yang kita baca ya. Umipri, Haetz, Asher, Betok, Hagan, Amar, Elohim, Lo, Tiklo, Mimenu. Oke. Mimenu. Kalau ini jadi apa dia nih? Strong apa weak? Strong ya Pak? Strong. Iya strong, iya. Ada depannya kata terbuka. Ini jadi weak ya. Karena dia di awal ya.
Jadi bacanya ini ya Bapak Ibu Saudara. Umipri tetapi buah ets dari pohon. Ets itu kan pohon ya. Ets. Itu artikel ya dari pohon atau bisa jadi pohon. Aser yang betok, hagan. Betok itu di tengah-tengah. Kata depan ya, preposition. Hagan itu gan, dari kata gan itu kan kebun ya. Itu artikel. Amar, dia telah berfirman. Elohim, siapa yang berfirman? Elohim, Allah. Jangan, lo itu jangan ya. Tok lu, kalian memakan menu ya. Pelo juga jangan. Tiku, engkau meraba. Bu, berabanya. Pen, supaya jangan temutun kalian mati. Meta. Makanya kadang ada meta itu juga kan mati juga gitu ya. Oke. Kita lah. Oke, Bapak Ibu, saya kira sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan di tanya jawab untuk lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Tetap stay di Zoom. Kita akan selesaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Erison, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab setelah acara live ini selesai. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan acara Sema Adonai ke depannya. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu semua, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan Minggu 28 Juli 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada ibadah online ya Bapak Ibu setiap hari Minggu. Dan yang menjadi pemimpin ibadah kita besok adalah Ibu Dewi dari Jerman. Dan yang menjadi pemimpin lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Kras dan Yanti Versens dari Jerman. Dan untuk ibadah online kita besok temanya adalah dari sudut pandang Allah. Dan yang menjadi narasumbernya itu adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH. Selanjutnya di hari Senin 29 Juli 2024 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada pembelajaran firman ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi teologi religium. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu. Dan temanya untuk kali ini adalah bentuk-bentuk pendekatan dalam teologi religionum 2, yaitu inklusivisme. Dan seperti biasa yang menjadi narasumber untuk kelas hari Senin adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share channel kami ya Bapak Ibu, channel Cahaya Firman kepada yang lain. Nah, jadi semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang.
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Christine sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih untuk Bu Aling telah memberitahu siaran untuk Sema Adonai ke depannya. Selanjutnya, sebelum kita menutup acara pengajaran kita pada malam hari ini, kita beri kesempatan kepada Pak Erison untuk memberikan satu closing statement-nya dan menutupnya di dalam doa. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Christine. Jadi Bapak Ibu dalam pembelajaran ini memang step by step ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Step by step. Kita tidak bisa langsung ke baca sebelum kita mengenal caranya seperti itu ya. Kita tidak bisa baca sebelum kita mengenal nikutnya atau materi seleksionisnya. Jadi perlu step by step ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini dalam pembelajaran ini kita perlu kesabaran ya, sabar. Tapi bisa ya, bukan berarti mustahil. Tapi ketika kita step by step melangkah, seperti air menetes bisa memecahkan batu. Seperti itulah kita dalam belajar step by step. Baik, terima kasih Bapak Ibu buat kehadirannya, buat semangatnya belajar. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Itu ketika kita belajar bahasa asli Alkitab, itu sebagai wujud cinta kita akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kita tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat pembelajaran malam ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar Tuhan Yesusku kebenaran-Mu, khususnya dalam belajar bahasa asli Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Dan biarlah Bapa lewat pembelajaran kami ini Tuhan, kami semakin kagum akan Engkau, kami semakin hormat akan Engkau, dan kami semakin takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Bapak buat pembelajaran ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, hamba-hambamu yang hadir dalam pembelajaran ini. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, keluarga, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Demikian hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, sebagai moderator, Tuhan berkati, sebagai host semuanya dalam berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Sema Adonai, apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas pelayanan Sema Adonai, biarlah Tuhan terus pimpin untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat Pak Erison. Buat teman-teman yang ada di Zoom Sema Adonai, kami mengundang untuk tetap hadir karena kita akan melakukan praktek pembelajarannya. Sampai ketemu lagi buat teman-teman yang ada di live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Shalom, shalom, shalom.